Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis usaha perekonomian. Kenapa kita harus mempelajari hal itu? Agar kalian tahu apa saja yang bisa dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum kita mempelajari hal tersebut, ada baiknya kita melakukan literasi seperti biasa agar kehidupan kita tetap menjadi lebih berkah dari hari ke harinya. Oke? Sebelum saya menerangkan materinya, coba sekarang disebutkan apa pekerjaan dari ayah atau ibu kalian. Sudah. Nah, semua orang di dunia ini pasti melakukan usaha ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua usaha atau kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti ayah kamu bekerja atau ayah kamu berdagang di pasar. Seperti itu. Nah, di Indonesia ini ada sangat banyak sekali usaha-usaha ekonomi yang dilakukan. Ada berbagai jenis usahanya. Nah, untuk mengetahui hal itu, ayo kita jalan-jalan. Oke, yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah usaha manusia untuk mengolah tanah agar mendapatkan bahan pangan. Contohnya adalah ubi, jagung, ketela, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia adalah negara agraris, jadi sangat banyak sekali tanaman-tanaman pertanian atau tanaman yang lain yang dapat tumbuh di Indonesia. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan adalah usaha manusia untuk mengolah tanah dengan cara menanami dengan tanaman-tanaman yang keras. Oke, perkebunan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkebunan musiman, contohnya seperti tebu, rosella, dan tembakau. Tanaman yang ditanam adalah tanaman musiman. Yang kedua adalah perkebunan tahunan atau yang memiliki umur yang panjang seperti teh, kopi, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Oke, jenis usaha ekonomi yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha manusia untuk memelihara binatang untuk diambil manfaatnya. Contohnya seperti daging, telur, ataupun susu. Nah, ada tiga jenis peternakan. Yang pertama adalah peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan yang ketiga adalah peternakan unggas. Usaha yang keempat adalah perikanan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, jadi usaha perikanan di Indonesia menjamur begitu banyak. Nah, perikanan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perikanan darat, yaitu memelihara ikan di daratan seperti di danau, di sungai, ataupun membuat empang-empang ataupun di air payau. Yang kedua adalah perikanan laut. Artinya apa? Artinya manusia mengambil ikan-ikan yang sudah ada di laut ataupun memelihara ikan laut di tambang-tambang. Usaha perekonomian kelima adalah kehutanan. Maksudnya apa? Jadi manusia mengambil sumber daya dari hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti mengambil rotan, mengambil kayu, dan lain sebagainya. Usaha ekonomi yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha manusia untuk mengambil dan mengolah sumber daya alam dari dalam perut bumi. Nah, bahan tambangnya sendiri bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bahan tambang logam seperti emas, besi, nikel, dan yang kedua adalah bahan tambang non-logam seperti gips, keramik, marmer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, bahan tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang selanjutnya adalah perindustrian. Industri adalah usaha untuk mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi ataupun bahan setengah jadi. Nah, industri banyak sekali jenisnya. Ada pengolahan makanan, pengolahan pakaian, ataupun pengolahan barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia lainnya. Usaha yang terakhir adalah perdagangan. Ini pasti kalian tahu. Perdagangan adalah usaha untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti menjual sayur, menjual pakaian, ataupun menjual bahan-bahan kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya ada 8 jenis usaha perekonomian yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah ini, kalian dapat mengerjakan tugas post-testnya berupa portofolio. Berikut tugasnya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan kepada saya melalui kontak person. Saya
saya akhiri pertemuan kali ini dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.